Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Belisha Widana Yulia Putri, nomor absen 13 dengan NIM 205-2085. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Angkatan 2020, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan teori keadilan substansif dalam perkara pidana di Indonesia dengan mata kuliah Kapita Selekta Pidana yang diampu oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA. Dan video ini saya buat guna untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester saya. Oke, untuk yang pertama, seperti yang harus kalian ketahui bahwa terdapat 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, menurut Radboud, jika terjadi benturan antara ketiganya, maka digunakanlah asas prioritas, yang dimana prioritas pertamanya jatuh kepada keadilan, yang kemudian baru diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian. Oke, pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari keadilan. Keadilan itu sendiri merupakan kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap suatu hal. Dan diskusi mengenai bentuk dan perwujudan keadilan ini telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia. Teori keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan sebagai fairness, yang dimana bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan, dan hal ini juga merupakan prinsip yang nantinya akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Nah, 3 prinsip tersebut adalah yang pertama, prinsip kebebasan sebesar-besarnya yang sama bagi setiap orang. Yang kedua, prinsip keberbedaan. Dan yang ketiga, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu keadilan substantif. Keadilan substantif ini merupakan keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Dan menurut Profesor Sajipto Raharjo, keadilan itu tidak hanya ada di dalam pasal undang-undang, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut-denyut kehidupan masyarakat. Dan keadilan substantif ini harus menggali rasa keadilan di dalam masyarakat, tetapi sekaligus dapat menerapkan ketentuan di dalam undang-undang selama ketentuan yang di dalam undang-undang ini dirasa sudah adil. Oke, keadilan substantif dalam penegakan hukum. Di dalam terminologi hukum, keadilan ini diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima dengan akal sehat secara umum dan pada waktu tertentu mengenai apa yang benar. Berdasarkan pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini memutus perkara berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa bukti dan keyakinan hakim menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif. Terlebih jika ada pihak yang berperkara jelas-jelas meminta putusan yang adil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan menurut Bagirmanan yaitu yang pertama, susunan kaidah yang sudah jelas. Hakim wajib menerapkan undang-undang menurut bunyi dan susunan kaidahnya, kecuali jika terdapat hal-hal yang inkonsistensi, bertentangan, atau ketentuan tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang diadili atau dapat menimbulkan ketidakadilan dengan ketertiban umum, tujuan hukum, kesusilaan, atau kepentingan umum yang lebih besar. Yang kedua, perhatikan maksud dan tujuan dari pembentukan undang-undang. Tetapi, jika undang-undang tersebut sudah lama dan terlalu sempit,
maka diperlukan penafsiran yang lebih longgar. Yang ketiga, kepentingan masyarakat dapat diperhatikan selama tidak bertentangan dengan kepentingan pencari keadilan. Keempat, penafsiran semata-mata dilakukan dalam rangka aktualisasi penerapan undang-undang, bukan untuk mengubah undang-undang. Yang selanjutnya, penafsiran mengikuti metode penafsiran menurut hukum dan memperhatikan asas-asas hukum umum, ketertiban hukum, kemaslahatan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang selanjutnya, hakim mempergunakan ajaran hukum sepanjang ajaran tersebut relevan dengan persoalan hukum yang akan diselesaikan dan tidak merugikan pencari keadilan. Yang terakhir yaitu penafsiran bersifat progresif. Dan keadilan substantif ini memiliki 4 ciri. Yang pertama, objektivitas, yang kedua, kejujuran, yang ketiga, imparsialitas, dan yang keempat, rasionalitas. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu korupsi. Korupsi sendiri merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan maupun kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada sebuah kegiatan. Dan korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih atau yang biasa disebut white collar crime. Dan white collar crime ini menarik perhatian masyarakat dikarenakan para pelakunya ialah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang terkenal atau terpandang, namun mereka jugalah yang membuat kemelaratan masyarakat. Dan korupsi di Indonesia sendiri ini telah merambah ke semua bidang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan Daniel Kaufman menyatakan bahwa praktikan penyuapan di peradilan Indonesia ini merupakan tertinggi di antara negara-negara berkembang. Oke, tindak pidana korupsi ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, namun sudah menjadi extraordinary crime. Dan tindak pidana korupsi ini menjadi hal yang serius dikarenakan tindak pidana korupsi telah menyerang secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan dikhawatirkan nantinya dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara dan masyarakat. Dan selain daripada itu, hal ini juga membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Nah, korupsi di Indonesia ini masih terbilang tinggi, tetapi penanganannya dan pemberantasannya masih sangat lamban. Dikarenakan korupsi sendiri berkaitan dengan kekuasaan, dan karena adanya kekuasaan inilah yang menyebabkan penguasa menyalahgunakan demi kepentingan pribadinya. Oke, proses penanganan tindak pidana korupsi selama ini dilakukan dengan hukum acara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau yang biasa disebut Tipikor dan berbeda dengan hukum acara dalam peradilan umum. Karena korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun dilakukan secara luar biasa. Yang membedakan ialah bahwa objek perkaranya adalah tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Menurut Marjono Reksodiputra, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.
Penyebab masih maraknya korupsi Indonesia ini karena adanya kecenderungan pengadilan menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang ringan dan tidak dikembalikannya uang pengganti sebagai instrumen sanksi merampas aset. Contohnya, pada putusan nomor 6 Visus TPK 2016 PN-PDG yang berdasarkan tuntutan jaksa, negara dirugikan 10,1 miliar rupiah. Tetapi dalam putusan hakim tidak menjatuhkan uang pengganti sama sekali dan tidak menjelaskan alasan pertimbangannya untuk tidak menjatuhkan uang pengganti. Dan di dalam kasus ini sudah dapat terlihat bahwa hakim hanya ingin sekedar memenuhi keadilan prosedural yang menjadi perintah dari undang-undang tanpa mempertimbangkan masyarakat luas sebagai korban. Dan tidak terlihat juga bahwa hakim melakukan keadilan substantif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kasusnya. Yang pertama ada kasus Direktur Utama dari PT Sarana Bangun Nusantara yang bernama Hasmun Hamzah. Ia menyuap Asrun selaku Wali Kota Kendari periode 2012 sampai 2017 dan Andriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari periode 2017 sampai 2022. Hasmun memberi uang senilai 6,7 miliar dan Hasmun hanya divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim dan denda 200 juta dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Lalu contoh kasus yang kedua ada Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah yang bernama Taufik Rahman. Ia menyuap sejumlah anggota DPRD senilai 9,6 miliar rupiah dan divonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Lalu selanjutnya Direktur PT Menara Agung Pusaka Doni Witono divonis 2 tahun penjara dengan denda 50 juta subsidiar 1 bulan kurungan karena menyuap Bupati Hulu Sungai Tengah yang bernama Abdul Latif sebesar 3,6 miliar rupiah. Sekian penjelasan dari presentasi saya kali ini. Sekiranya jika saya ada salah kata mohon dimaafkan dan sekian dan terima kasih.